Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dedi Prastio dan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang riset pemasaran. Seperti apa itu riset pemasaran? Mari kita simak materi berikut ini. Riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan mempunyai tujuan dalam pengidentifikasian masalah dan peluang, pengumpulan data, pengolahan data, dan penganalisaan data. Penyebaran informasi yang bermanfaat untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan, identifikasi, dan solusi yang efektif dan efisien di bidang manajemen pemasaran suatu perusahaan. Adapun pengertian riset pemasaran menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Sudman dan Blair. Dia menyebutkan riset pemasaran ini merupakan segala aktivitas yang menyediakan informasi sebagai pedoman dalam menetapkan keputusan pemasaran. Kemudian ada Bunz dan Bush. Dia menyebutkan bahwa riset pemasaran merupakan tahap perencanaan, pengumpulan data, dan penganalisaan serta laporan informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemasaran. Yang kemudian ada menurut Malhotra. Dia menyebutkan bahwa riset pemasaran ini merupakan sebuah metode yang sistematis dan objektif dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan dan menggunakan informasi sebagai tujuan untuk mengambil keputusan dan mencari peluang dalam pemasaran. Nah, berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa riset pemasaran merupakan suatu penelitian yang sistematis, yang di dalamnya terdapat berbagai aturan maupun cara di setiap prosedur kerjanya, serta memiliki metodologi yang jelas dan terstruktur. Yang terpenting, riset pemasaran ini harus bersifat objektif dan dilakukan dengan benar menurut kaidah penelitian ilmiah, sehingga mampu digunakan sebagai acuan perusahaan dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan yang selanjutnya yakni tujuan riset pemasaran. Ada beberapa tujuan adanya riset pemasaran. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menyelesaikan secara objektif mengenai kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, bebas dari rasa keinginan pribadi. Kemudian yang ketiga, sebagai alat yang mempertemukan antara konsumen, variabel pemasaran, dan lingkungan pemasaran. Kemudian yang keempat, sebagai acuan bagi manajer pemasaran untuk mengambil keputusan pemasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah riset pemasaran. Perkembangan riset pemasaran di awal abad 20 sejajar dengan tumbuhnya konsep pemasaran. Mulai periode ini, filsafat manajemen yang memberi arah pada organisasi secara perlahan-lahan berubah ke arah orientasi konsumen seperti yang kita alami saat ini. Selama periode tahun 1900 sampai 1930, perhatian manajemen difokuskan pada masalah-masalah dan peluang-peluang yang berkaitan dengan produksi. Antara tahun 1930 sampai akhir 1940-an, orientasi berubah ke masalah dan peluang yang berkaitan dengan distribusi. Sejak tahun 1940-an, perhatian mulai terarah kepada kebutuhan dan keinginan konsumen. Perubahan filsafat manajemen dalam periode-periode tersebut tercermin dalam kegiatan pemasaran dari berbagai orientasi. Meskipun sudah ada beberapa orang dan lembaga yang terlibat dalam kegiatan riset pemasaran insidentil sebelum tahun 1910, periode 1910 sampai 1920 dikenal sebagai periode penggunaan formal riset pemasaran. Di tahun 1911, J. George Frederick mendirikan perusahaan riset dengan nama The Business Bourse. Charles College Parlin pada tahun yang sama ditunjuk sebagai manajer divisi riset komersil dari Curtis Publishing Company. Pemakaian nama riset komersil mempunyai makna khusus karena kebanyakan orang bisnis menganggap istilah riset terlalu tinggi untuk jasa bisnis.
Parlin mengelola salah satu organisasi riset terkemuka dalam periode ini. Keberhasilan pekerjaan Parlin memberi inspirasi kepada beberapa perusahaan industri dan media periklanan untuk mendirikan divisi riset pada tahun 1915. United States Rubber Company mengontrak Dr. Paul H. Nystrom dengan tugas utama mengelola sebuah departemen baru, Departemen Riset Komersil. Di tahun 1917, Swift & Company mengontrak Dr. Louis D. H. Wild dan Yale University untuk menjadi manajer dari Departemen Riset Komersil. Di tahun 1919, Profesor C. S. Duncan dari University of Chicago menerbitkan Commercial Research yang berjudul An Outline of Working Principle. Karya ini dianggap sebagai buku utama yang pertama kali diterbitkan dalam bidang riset komersil. Di tahun 1921, Market Analysis karya Percival White diterbitkan dan merupakan buku tentang riset yang untuk pertama kali memperoleh sambutan hangat. Buku ini mengalami cetak ulang beberapa kali. Di tahun 1937, Lyndon O. Brown menerbitkan Market Research dan Analysis. Buku ini menjadi salah satu buku teks perguruan tinggi yang terkenal dan fenomena ini mencerminkan minat yang makin berkembang terhadap riset pemasaran di kalangan kampus. Penerimaan konsep pemasaran mendorong perubahan dari tekanan ke riset pasar menuju ke riset pemasaran. Riset pasar mengimplikasikan bahwa fokus riset adalah pada analisis pasar. Pergeseran ke riset pemasaran memperluas hakikat dan peran riset dengan tekanan pada hubungan antara peneliti dengan proses manajemen pemasaran. Publikasi riset pemasaran karangan Hyper Boyd dan Reps Welsfall di tahun 1956 mencerminkan perubahan dalam orientasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem intelijen riset pemasaran dan komponen informasi dalam riset pemasaran. Sistem intelijen pemasaran adalah seperangkat prosedur dan sumber-sumber yang digunakan oleh eksekutif untuk memperoleh informasi sehari-hari. Definisi riset pemasaran adalah perencanaan, pengumpulan, dan analisis data yang relevan dengan pengambilan keputusan pemasaran dan mengkomunikasikan hasil analisis kepada manajemen. Komponen informasi dalam riset pemasaran di sini ada 5. Yang pertama, lingkungan manajer atau keputusan manajer sasaran perusahaan. Yang kedua, perangkat pengguna sistem yang berhadapan langsung dengan pemakai. Yang ketiga, basis data. Yang keempat, software statistikal pendukung keputusan sistem pakar pelaporan. Yang kelima, dukungan administrasi. Ini saya akan menjelaskan tentang proses riset pemasaran dan metodologi yang digunakan. Di dalam riset pemasaran, ada proses atau langkah yang sistematis yang dilakukan dalam menjalankan riset pasar. Di antaranya adalah yang pertama, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang diperlukan. Yang kedua adalah menentukan desain riset. Desain riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara penguji hipotesis, dan kemungkinan melakukan kuesioner di beberapa modal. Yang ketiga adalah merancang metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam metode pengumpulan data ada 2. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Yang keempat adalah mengambil sampel dan pengumpulan data. Pengumpulan data di lapangan bisa mengambil sampel dengan cara menggunakan metode sampling, baik itu probability atau non-probability sampling. Yang kelima adalah melakukan analisis dan interpretasi data. Pengumpulan data tidak akan pernah menjadi sebuah kesimpulan jika tidak dilakukan analisis dan interpretasi. Yang terakhir adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset pasar berupa hasil kesimpulan serta rekomendasi penelitian yang diberikan pihak manajemen. Sekian dari kelompok saya, bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.